Jadi ini another Marina Bay Sands, Sentosa perpanjangan kah gitu ya? Iya, oke. Jadi ya urusan cuman 10.000 rakyat, 2.000-an keluarga ya geser aja lah, ini cuannya lebih gede gitu kan. Okay. Dia nyetor 30%. Duit dari mana ini dia mau bangun, bener nggak? Terus jadi, kita impossible ya? Jadi kita bilang, ini dari mana cara dia ngebangun gitu ya? Okay. Ini pejabat kita dibohongin, bener nggak? Ya, Atau kita dibohongin pejabat gitu aja kan kita. Ya. Jadi ya teman-teman lah yang nanti menganalisa. Okay. Paling enak kan gitu, paling enak kalau kita itu kebenaran itu bisa sebuah kebohongan yang diulang-ulang. Oke. Dan kebenaran yang tipe itu bisa kalah dengan fakta. Ya sudah, kita kasih fakta aja teman-teman semua ini, bener nggak? Oke. Ya udah. B Media Podcast. Mardigu Woye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bang Mardigu? Alhamdulillah. Bang Mardigu ini kalau panggilan akrabnya sering dipanggil Bosman. Jadi mungkin supaya lebih akrab kita panggil Bang Bosman. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang, ini kalau kita lihat ini kan perhelatan Pilpres sudah semakin dekat. Oleh karena itu mungkin ada baiknya juga kita memberikan informasi kepada rakyat kita, kepada publik kita ya, agar dia mengetahui sesuatu yang mungkin selama ini kurang diketahui. Karena kadang-kadang areal yang di depan itu berbeda dengan areal yang di belakang. Dan ketika kita berbicara areal yang di belakang itu adalah areal yang tertutup. Nggak bisa diakses oleh semua orang. Yang bisa mengakses itu adalah orang yang pernah berkecimpung di dunia telik sandi, dunia intelijen seperti Bang Bosman ini. Bang, aku mau tanya nih. Ini kan kalau kita lihat awalnya ketika Pilpres sudah disepakati, kemudian muncul isu perpanjangan, kemudian penundaan. Tapi lagi-lagi KPU sekarang justru memajukan. Pada saat semua itu terjadi, saya dikagetkan Bang. Dengan tiba-tiba muncul peristiwa penggusuran. Walaupun Mahfud memakai istilah pengosongan, tapi sebagai orang yang paham hukum juga, saya menganggap ini bukan pengosongan. Oleh karena itu saya ingin memakai istilah penggusuran. Saya menduga-duga Bang, walaupun saya bukan berasal dari dunia intelijen, apa sebenarnya yang terjadi ya? Kalau kita lihat backgroundnya ini ada soal investasi Cina yang masuk ke Indonesia. Tapi saya ingin mendapat pandangan yang lebih konkret nih dari Bosman yang pernah lama berkecimpung di dunia itu. Ada nggak sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari peristiwa ini atau ini hal yang biasa saja? Oke, makasih. Pertanyaannya berat itu untuk dijawab dalam 5 menit itu kayaknya berat gitu. Biar 10 menit, 15 menit. Silakan. Jadi, saya pikir ini rempang ada apa ini? Gitu loh. Yeah. Ini pertanyaan jadi nggak berkorelasi kan sama babat anak putra bangsa di babat gitu ya. Terus aparat bentrok sama rakyat. Untuk apa? Itu pertanyaan kita, untuk apa? Gitu. Gitu. Oh, atau teringat 2004. Ada sebuah perusahaan yang memang mendapatkan fasilitas, salah satu izin yang dapat tuh adalah ketangkasan. Membuat kasino kah Rempang ini? Gitu. Jadi ini another Marina Bay Sands, Sentosa perpanjangan kah gitu ya? Jadi ya urusan cuman 10.000 rakyat, 2.000-an keluarga ya geser aja lah, ini cuannya lebih gede gitu kan. Tapi kita di sini yang saya tidak menjawab, biar teman-teman semua yang menonton menjawab. Tapi kan kita ngasih fakta, ngasih data gitu ya. Dan PT itu sebenarnya melanggar undang-undang. Karena HGU-nya dari 2004 tidak diapa-apain. Harusnya 2 tahun dicabut, ada pasalnya itu. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak dioptimalkan, tidak digunakan harus dicabut. Harusnya itu sudah atas nama ini sudah tidak berlaku harusnya gitu ya. Ya, tapi ternyata masih hidup. Tapi ternyata bisa dihidupkan lagi dan masuk ke proyek nasional strategis. Proyek nasional masuk itu gimana caranya bisa masuk gitu ya. Saya pikir ialah yang di atas mungkin yang lebih tahu gitu ya. Tapi dari sini kita ke teman-teman adalah kita memberikan fakta tentang Rempang. Jadi biar teman-teman lah yang berpikir nih sekarang. Yang penting datanya benar nih. Singginya begini, izinnya ada ketangkasan gitu kan. Jadi Singgi ini bukan perusahaan yang kredibel.
Dari segi finansial? Kalau dia bilang dengan 11,5 billion. Oke. Itu atau 175 triliun, nggak kredibel. Gitu. Nggak kredibel bahwa dia sebagai perusahaan yang akan membuka pabrik gelas itu? Dengan level itu, betul. Oke. Jadi, ya teman-teman lah yang nanti menganalisa. Paling enak kan gitu, paling enak kalau kita itu kebenaran itu bisa sebuah kebohongan yang diulang-ulang. Oke. Dan kebenaran yang tipe itu bisa kalah dengan fakta. Ya sudah, kita kasih fakta aja teman-teman semua ini, benar nggak? Oke. Ya udah. Jadi enaknya speak up-nya Bang AS ini adalah kita kasih fakta gitu aja udah. Jadi menarik ya bahwa ternyata ada di balik itu. Dan di balik itu menurut kacamata Bosman sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia telik sandi itu, jangan-jangan ini akan dimanfaatkan sebagai area atau kawasan perjudian seperti Sentosa maupun Marina Bay, kira-kira seperti itu. Kira-kira Seperti itu ya. Tapi itu kan menggiring ke asumsi kan. Saya cuma lihat izinnya aja. Oh, dia 2004 sama DPRD-nya Batam sama ini, oh ini izinnya. Terus mungkin kalau itu di wisatanya didorong duluan ya siapa yang mau. Tapi tentu dengan investasi ditaruh di depan itu kan cuma narasi untuk bullshitter kan. Ya ngomong apa ada narasi oh keren nih ada 11 sekian, ada 170 triliun yang akan masuk. Gelondongannya dilihat. Itunya dia lihat gitu. Tapi behind-nya itu aslinya ya teman-teman yang buat keputusan deh gitu. Saya senang di zaman sekarang ini netizen. Karena generasi kita kan generasi digital. Dan mereka yang milenial tuh usianya 43 ke bawah, zilenial tuh 25 ke bawah. Jadi mata pilih 17 sampai 45 tahun, range itu kira-kira ada 60% populasi itu. Bahkan ada yang bilang 65% populasi di 2024. Gitu. Dan mereka termasuk yang akan menentukan nanti siapa jadi pemimpin ya? Iya. Ya, jadi kita ya tidak terlalu terpikir mereka-mereka yang tidak melek digital ini, ya kan, yang usianya di atas, ya kayak kita lah, angkatan 50 ke atas ini sebenarnya tidak terlalu update. ABG, angkatan babe gue. Nah, jadi waktu ada isu lah pejabat bilang nanti ada investasi, ya kan, pabrik kaca atau gelas di sini, namanya Xingyi, dan akan membuat produsen nomor 2 terbesar di dunia. Apa yang dilakukan oleh netizen? Dan itu tersebar maksudnya di Bosman punya YouTube, Bosman punya IG, Bosman punya Facebook, itu segala macam. Langsung mereka menyebar bahwa Xingyi itu listing di bursa Hong Kong. Langsung saya bilang mau cek, langsung tim kita cek. Kita lihat asetnya, bener nggak? Dia mau menaruh 11,5 billion atau sekitar 175 triliun gitu. Kita bilang salesnya aja cuma 2,3 billion dolar nih saya pikir gitu. Terus profitnya free cash. Jadi kalau kita tuh kalau bisnis tuh kita nggak peduli sama omset, kita nggak peduli pada profit, kita nggak peduli pada apapun. Tapi ada satu yang kuncinya nih kalau kita pebisnis, teman-teman yang muda nih pasti paham nih. Yang kita lihat adalah free cash flow. Free cash flow-nya cuma 41 juta dolar. Kalau seluruh aset dicairkan, dia nyetor 30%. Duit dari mana ini dia mau bangun, bener nggak? Terus kita impossible ya. Jadi kita bilang ini dari mana cara dia ngebangun gitu ya? Ini pejabat kita dibohongin, bener nggak? Atau kita dibohongin pejabat gitu aja kan kita. Atau ada kerjasama. Saling membohongi. Saling membohongi. Terus yang kedua adalah dia mau buat pabrik nomor 2 gelas terbesar di dunia. Langsung kita cek 10 atau 9 pabrik gelas terbesar di dunia. Nomor 1 Beijing Glass, dulu namanya Peking Glass, berdiri tahun 40. Yang kedua perusahaan Perancis, yang ketiga perusahaan Amerika di Pennsylvania gini. Nggak ada nama Xingyi Glass gitu loh. Nggak ada itu ya? Itu bilang, terus dia 2 tahun yang lalu di Gresik dia buat PT Xingyi Glass Indonesia. Katanya mau invest 700 juta dolar. Belum berdiri itu pabrik sampai sekarang gitu ya. Ini menarik Bang, kenapa saya katakan menarik Bang Bosman? Ini kan tiba-tiba jadi kredit, jadi krusial di tengah-tengah sebentar lagi kita melakukan perhelatan Pilpres. Apakah tidak ada spekulasi ke arah sana bahwa tragedi Rempang ini seolah-olah atau ada kemungkinan
bagian dari skenario untuk menciptakan sesuatu yang saya juga nggak mengerti, yang ada kemungkinan mungkin punya motif-motif lain di dalam rangka Pilpres. Ini yang baru saya mau omongin barusan, bahwa entah bagaimana, saya mungkin orang yang konsisten mengatakan bahwa 2024 tidak ada Pilpres. Ini menarik. Konsisten. Karena sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Meragukan adanya? Meragukan, gitu. Karena data tidak menunjukkan ke arah sana. Walaupun KPU seolah-olah hebat nih, memajukan. Iya. Jadi, dengan angka 125 triliun anggaran untuk Pilpres, dan anggaran itu tidak murah, karena belum turun semua. Apa yang terjadi dengan chaos masyarakat ini akan dibuat dalil bahwa perpanjang 3 tahun deh, atau perpanjang 2 tahun deh, gitu ya. Gitu. Itu tuh, bahasa Jawa tuh masih dalam hati tuh saya getem-getem, aku masih nggak percaya gitu ya. Jadi, saya tidak anti pemerintah saat ini. Saya tidak anti pejabat saat ini. Kebijakannya kadang-kadang saya kritik. Kebijakan, gitu ya, yang pro oligar terutama. Tetapi kita melihat sekarang kecenderungan, gitu ya. Kok gelisah sekali dia untuk turun. Tapi ada hal yang menarik, dia ini populer. Karena 80% ke atas kesukaan masyarakat terhadap dia. Sementara kalau pengalaman kita... Kepuasannya. Nah, sementara kalau kita lihat di dunia politik di seluruh dunia, tentunya bukan di Indonesia aja. Biasanya seseorang di 1 tahun masa akhir jabatan tuh kena yang namanya lame duck effect. Efek bebek lumpuh. Jadi semua pemimpin di injury time ya, begitu ya? Di injury time. Jadi contoh bebek lumpuh itu misalnya di pemerintahan yang lalu Pak SBY gitu ya. Di tahun 2004 begitu dia menjabat, itu kalau misalnya dia manggil siapalah, nama konglomerat lah, Franky Wijaya lah, Antoni Salim, itu jam 2. Itu jam 12 sudah nunggu. Bener nggak? Tapi begitu 2 tahun sebelum masa jabatan, mungkin kalau dia manggil beberapa orang, saya nggak sebut nama, ada yang masih di luar negeri lah, tunggu besok lah, ada alasan. Gitu ya. Nah, sama, zaman Obama begitu, zaman Clinton begitu, zaman Trump begitu, last minute itu udah kabur semua. Ada hal yang dijaga. Beda dengan Pak Jokowi. Last minute siapa pun panggil jam 2, jam 11 kalau perlu. Kalau perlu dia bertenda di sana untuk tidak meleset datang jam 2 gitu. Dia tidak kena lame duck effect. Si siapa nih? Pak Jokowi. Dan ini powerful sekali karena jarang pemimpin seperti itu. Gitu ya. Jarang. Nah, efek lame duck ini yang tidak berefek pada dia membuat jadi terpikir, kalau dia diperpanjang 3 tahun, siapa yang protes? Yang 20% kan? Kira-kira, bener nggak? Yang itu berbeda platform politik. Atau kalau gue mau jadi wakilnya Pak Prabowo, gue cawapres, siapa yang mau ngelawan? Bener nggak? Jadi menurutku kalau nanti ini ada Pilpres, Pak Jokowi masih manggung nih, gitu. Bisa lewat anaknya, bisa lewat orang pilihannya, atau dirinya. Ini analisis Bosman berdasarkan pengetahuan intelijennya? Pasti. Kegelisahan ini sudah lama. Ini informasi intelijen ya, Bang? Pasti, karena kan kita melihat psychological faktornya atau psikometrinya kita ukur. Psikometrinya, gitu ya. Jadi setiap presiden mulai dari Pak Harto, maaf ngomong, tahun 91, itu pribadi saya ngitung psikometrinya. Bukan saya menginterview beliau, tapi dari orang terdekatnya. Sehingga psikometrinya ini kita, Pak Karno aja saya nggak bisa ngukur karena saya nggak pernah ketemu dia gitu kan. Dan gitu. Kita masih kecil pada saat itu. Masih kecil. Jadi psikometri ini menentukan beliau. Jadi contoh psikometri, Pak Jokowi, correct me if I'm wrong, tapi ini data yang saya dapat sejauh ini. Beliau kan tinggal sama Pak D-nya, gitu ya. Nah, dia tuh sangat mengerti tinggal di rumah orang lain. Sehingga secara bawah sadar, dia itu sangat perhatian sama orang yang terzolimi. Karena itu orang di sekeliling dia kebanyakan minoritas. Ini saya ngomong, entah itu agamanya, entah politiknya.
gue ngomong apa adanya pada shock nih pasti, gitu ya. Dan itu tidak apa-apa. Dia sama orang yang tergusur itu hati dia, ini kita bicara 2005-2010 itu waktu dia menjabat tuh bener-bener emang dia peduli sekali gitu ya. Jadi empatinya tinggi. Itu natural. Bukan dibuat-buat. Yang lain yang buat-buat. Yang ngikuti dia nih yang dibuat-buat. Yang ikut ke TikTok yang kita beliau tidak. Jadi waktu dia ngasih itu bener-bener ngasih, dia tulus, lihat wajahnya tulus gitu ya. Ini yang saya rindukan beliau di 2005-2010, kok saya tidak melihat dia ada perubahan di dalam diri dia. Gitu. Ini kemana Pak Jokowi yang dulu? Itu yang sangat peduli sama beginian. Saya ada apa? Nah, saya jadi berpikir. Jadi itu yang Bosman melihat ya, ada sesuatu yang sebenarnya agak ganjil di peristiwa Rempang ini. Yes. Ini terpisah ya, masa peristiwa Rempang adalah ada kasus terduga korupsi yang dibungkus, kemudian penyalahgunaan tempat, terus fungsi, terus ada investasi asing, terus tindakan pemerintah yang menggunakan aparat menyakiti warganya sendiri. Itu kan bertumpuk-tumpuk ini kalau sekarang ini kan, gitu. Gitu. Jadi saya pikir ini harus clear kita ngelihatnya nih. Ini ada peristiwa ini, ada TNI lah, Pak Panglima bilang dengan 1000 meeting 1000, Pak Panglima jangan ngomong gitu, minta maaf lah sama wargamu. Aku minta dengan amat sangat Pak Panglima untuk menarik kata-kata dengan minta maaf. Kita lapang kok. Jangan piting lah warga itu. Mereka bukan koruptor, mereka bukan pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Kenapa lu mau piting gitu loh? Itu pesan saya Pak Panglima. Maaf kalau saya menyinggung Anda. Tapi Anda adalah orang yang mewakili sekian ratus ribu tentara. Minta maaf adalah sifat yang jantan. Dan itu kan bisa melukai hati rakyat. Oh, sudah melukai. Ya, jadi seolah-olah saya menangkap begini. Pernyataan-pernyataan yang keluar itu seolah-olah saya menafsirkan kok China ini menggunakan aparat negara sebagai tukang pukulnya untuk menghajar rakyat. Kita lihat seperti begitu ya. Itu realita kan? Itu ya? realita. Tapi ya udahlah, biar masyarakat sudah pada dewasa semua lah. Kita nggak usah menghakimi lagi. Kalau begitu menurut Bang Bosman bahwa sebenarnya tadi kan ada ketidakyakinan atau keyakinan bahwa di 2024 kalau menurut kacamata intelijen Bosman bahwa belum terlalu yakin akan terlaksananya Pilpres ya dengan melihat kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, apakah tidak bisa dibaca dari segi intelijen bahwa peristiwa Rempang ini adalah bagian dari skenario untuk bisa menjustifikasi tentang adanya penundaan nanti? Jadi ada unfinished business. Yang kalau 2024 ini harus berakhir. Unfinished business itu bisa membuat baju oranye. Bertulisan KPK tentunya. Dan hal seperti ini harus di-clearkan. Mungkin dia minta 2-3 tahun untuk membersihkan IKN lah, membersihkan Labuan Bajo lah, membersihkan Mandalika lah, membersihkan kereta cepat, membersihkan bandara yang nggak ada isinya, membersihkan BUMN yang dikasih semua proyek tapi semua proyeknya rugi gitu ya. Terus terakhir Rempang yang mencederai hati gitu ya. Itu umurnya banyak. Tapi kalau dikasih 3 tahun lagi dari sekarang, dia bisa bersihkan. Itu yang menurutnya mungkin kalau dikasih 3 tahun lagi soft landing gitu. Tapi kalau 2024 hard landing. Jadi kalau ini di-create untuk sebagai ketidakstabilan dan membuat ini adalah tool untuk pembenaran, untuk menunda, ya monggo. Saya tidak heran. Dan saya tuh nggak protes di jalanan. Gitu. Kenapa? Karena ini kan melanggar konstitusi sebenarnya. Kondisi darurat tersebut ada pasalnya juga. Negara dalam keadaan darurat, bener kan? Darurat uang kek, darurat apa kek gitu. Nanti tidak ada pejabatnya kan? Nah, dia ditunjuk oleh MPR sebagai pejabat sementara gitu. Kan Presiden mandataris MPR. Teman juga kan MPR. Cocok lah itu. Jadi itu spekulasi yang bisa terjadi spekulasi. Jadi kita bicara gini, saya di dalam dunia intelijen itu kita selalu namanya threat analysis. Jadi kita melihat apa-apa dari ancaman dulu. Dari threat analysis.
Terus apa solve-nya, kan gitu kan. Nah, jadi kita urai ini kesannya kok lu pesimis banget, kok lu ngelihat ini negatif banget. Memang begitu cara kita melihat. Dunia intelijen. Karena bagi intelijen, kalau dunia ini bener nyaman damai, artinya intelijen bekerja. Tapi kalau di dunia ini penuh chaos segala macam, artinya intelijen nggak kerja, gitu ya. Karena tugas intelijen utama adalah kan garda terdepan pertahanan. Untuk membuat negara ini utuh, itu tugas intelijen yang paling besar. Jadi first line of defense bahasa akademinya, atau garda terdepan dari pertahanan. Pertahanan. Jadi kita untuk membuat kita utuh, kita harus tahu data, iya kan? Nah, data dikelola jadi informasi, informasi dikelola jadi knowledge. Nah, knowledge inilah yang saya bilang ke teman-teman, ini bukan data, karena sudah saya olah datanya tadi jadi informasi, saya olah jadi knowledge. Anda mau pakai, monggo. Enggak apa-apa, gitu loh. Tugas saya udah selesai, gitu. Ini menarik, karena menurut saya tadi ada sekilas yang Bang Mos bilang, kalau tenang itu berarti tidak bekerja intelijen. Intelijennya kerja. Kerja kalau tenang. Kalau tenang intelijen kerja. Kalau hiruk pikuk intelijennya tidak bekerja. Jadi kalau banyak kayak gini, pasti intelijen yang kedodoran. Ini kan banyak rempang dan lain-lain sebagainya, banyak masalah nih. Berarti dunia intelijen Indonesia tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja atau dia mengerjakan. Antara dua kan. Apa bedanya nih? Tidak bekerja atau dia mengerjakan ini? Saya ingat suatu hari almarhum Pak Beni itu. Ini gurunya Bosman ya? Yes. Beni siapa itu? Beni Murdani. Beni Murdani itu dia bicara sangat keras. Dia tanya sama saya, Mardigu siap. Apa tugas intelijen? First line of defense. Pak, gue digampar. Ditampar. First line of defense kan garda terdepan. Itu di akademi. Tugas intelijen pertama di Indonesia adalah create leader. Tugas nomor 2, siap. Salah jenderal daripada gue salah lagi, bener nggak? Lebih aman. Tugas kedua adalah no surprises. Tidak boleh ada keterkejutan. Nah, itu kunci tuh. Itu beda intelijen kita sama intelijen luar, beda ini. James Bond sama kita beda. Nah, ini bapaknya intelijen gitu kan, yang di sini ya meluruskan dia bahwa no surprises. Nggak boleh ada keterkejutan. Nggak boleh ada keterkejutan. Jadi kalau kita lihat saat ini ada macam-macam, tapi ada yang tidak terkejut. Dia yang bermain, bener nggak? Terus kedua, siapa sponsornya? Gampang lihatnya. Who is benefiting? Siapa yang diuntungkan dari sebuah pergerakan? Dari sebuah peristiwa? Dari sebuah peristiwa. Itu dia sponsornya. Kalau begitu, jadi dalam kasus rempang ini, kalau kita mencoba meneropong, who's benefiting? Siapa yang diuntungkan? Teman-teman lah yang tahu. Jangan kita. Ini kita perlu mendapat ilmu nih, dapat bocoran intelijen dari seorang Pak Mardigu. Jangan, kita nggak membuat critical mind mereka berpikir. Saya pengen anak-anak muda, remaja yang ini kritisnya keluar dengan data ini. Kalau begitu saya coba. Apakah yang diuntungkan pemerintahan Indonesia atau para oligarki Indonesia yang punya hubungan bisnis dengan China? Iya aja gitu deh. Gampang kan? Gitu. Kira-kira mana tuh? Kemungkinan adalah para oligar dan pejabat yang disponsori oleh Tiongkok. Udah gitu aja. Sorry teman-teman, saya nggak nyebut China karena China itu adalah ras bagi saya. Tiongkok adalah negara. Jadi kita memakai istilah Tiongkok saja untuk sementara. Kalau Chinese atau China itu nanti disebut adalah ras. Selama dia pasportnya hijau dan berlogo Garuda, dia Chinese, dia saudara kita, bener nggak? Tapi ini kan kita sebut RRC, Republik China. Atau Tiongkok gitu aja lah. Jadi ini bahasa kita aja supaya membedakan. Jadi kita nggak anti sama Cina, nggak anti gua. Tapi gua pendapat Tiongkok sebagai negara, nation interest-nya Tiongkok bisa jadi nation threat-nya Indonesia. Itu yang saya peduli. Dan kenapa? Karena Indonesia tidak punya nation interest. Itu betul. Nggak pernah. Akhirnya kita ikut platform negara lain nation interest-nya. Itu jadi emosi gua. Jadi begini Bang Bosman, saya udah amati. Dari semenjak tahun 98 Pilpres di era demokrasi, saya tidak pernah lihat seorang calon presiden atau kandidat presiden mengemukakan
apa itu menjadi national interest Indonesia. Coba lihat mulai dari reformasi itu ada sampai detik ini calon-calon yang ada sekarang pun nggak pernah memperlihatkan. Iya, Indonesia mau kemana? Quo vadis Indonesia. Kita mau nanya, lu mau bawa kemana Indonesia ini? Betul. Gitu kalau kan? kita tanya apa national interest, yang dia jawab visi misi. Iya. Kan celaka. Kan beda itu kan. Beda. Nah, itu. Oke, menarik nih analisa Bung Bosman. Kalau begitu boleh saya katakan bahwa memang pemerintahan ini atau rejim ini terlalu memberikan privilege ya terhadap RRC. Sayang dengan investor. Kalimatnya udah. Terlalu sayang dengan investor Cina atau government China. Jadi satu kayaknya. Oh satu ya. Jadi satu. Jadi saya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi terlalu sayang sama investor. Jadi gini, kita berharap ini contoh ya. Pada saat investor masuk, katakanlah di nikel gitu ya, karena investnya besar, dia dikasih tax holiday. Oke. Karena ada foreign direct investment. Oke. Atau foreign dari luar direct. Kalau saya bangun 20 triliun untuk membangun Makassar, saya tidak dikasih. Karena saya domestic direct investor. Kalau pribumi, Melayu, orang berdarah NKRI dikasih semua kemudahan seperti asing, kita juga lincah kok. Bener nggak? Bisa bersaing ya? Bisa bersaing juga kok. Dan bisa jadi besar. Dimanjakan? Apa karena cross border itu? Karena cross border itu memungkinkan untuk pocket money terisi. Itu, tapi gue nggak bilang bahwa ini ada lahan korupsi ya. Saya jadi menuduh. Tapi bisa jadi, gitu kan? Itu yang menggugah teman-teman aja gitu. Jadi kenapa kita sering, kenapa kita dulu kita tidak pernah impor beras, sekarang impor, kenapa kita begini impor, kenapa cross border itu dipentingkan rupanya. Ya udah, ini pakarnya kalau urusan follow the money. Kan follow the money, follow the suspect.